Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Halidiah Nur Aulia dari kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 dari buku Magnet Rezeki yang berjudul The Power of Positive Thinking. Sebelum mulai pembahasannya, saya harap kalian semua dapat memahami apa yang saya jelaskan. Oke, mari kita lanjutkan. Sebelum ke pembahasannya, saya akan menjelaskan tujuan saya mempresentasikan bab 2 ini. Tujuan saya mempresentasikan bab 2 Magnet Rezeki ini adalah untuk meyakinkan audiens bahwa pola pikir positif memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kehidupan finansial dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Jadi, kita harus berpikir positif untuk membantu kita melihat suatu isu dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari perspektif pribadi atau paling jelas terlihat. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini saya mengambil 6 tema yang berjudul Setiap pikiran kita adalah doa, Suudzon menghambat rezeki, alam bawah sadar hanya mengenal fokus dan harapan, nasib kita adalah proyeksi pikiran kita, kesalahan berpikir. Lanjut ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama. Setiap pikiran adalah doa. Ya, setiap pikiran adalah doa dan akan menjadi makin tidak sederhana karena semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Inni iza zonni abdi bi. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Hadis qudsi. Sekali lagi, doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Allah berfirman dalam Al-Quran, Uduni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Quran Surat Ghafir ayat 60. Kita lanjutkan ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua, Suudzon menghambat rezeki. Saat kita suudzon kepada orang lain, misalnya Anda berpikir, dia mah orangnya begini, dia mah orangnya begitu. Itu berarti sebenarnya Anda sedang suudzon kepada diri Anda sendiri. Dan ujung-ujungnya Anda sedang suudzon kepada Allah. Dan saat itu terjadi, seluruh rezeki menghilang dari sisi kita. Suudzon ini termasuk dalam dosa besar jika kita renungi lebih dalam. Hal ini bisa termasuk dosa besar karena sudah masuk dalam ranah suudzon kepada Allah. Dalam agama Islam, dosa paling besar itu bukannya berzina, mencuri, melawan orang tua, dan lain-lain, melainkan suudzon kepada Allah, yaitu musyrik. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga, alam bawah sadar hanya mengenal fokus. Alam pikiran atau alam bawah sadar kita tidak memancarkan keinginan, tapi memancarkan energi yang kita fokuskan. Yang menjadi doa bukan keinginan, melainkan yang difokuskan. Yang dikabulkan keinginan, melainkan apa saja yang difokuskan. Itulah yang terjadi. Apapun itu, hanya fokus pikiran kita yang akan naik ke atas langit menjadi doa. Uniknya, dia juga tidak mengenal diri sendiri atau orang lain. Ketika kita pikirkan orang lain, alam bawah sadar kita tidak mengenal dia. Dia hanya mengenal topiknya. Kita lanjut ke pembahasan keempat. Pembahasan keempat, fokus dan harapan. Ilmu berikut yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antara fokus dan harapan. Misalnya, seorang yang di dunia realitas masih miskin, belum kaya, tapi hidupnya fokus kekayaan. Dia berkeyakinan sudah kaya dan cukup. Dia sudah merasa puas dengan kehidupannya, walaupun realitasnya belum kaya.
Disinilah keajaiban itu terjadi. Ketika fokusnya kebaikan, fokusnya kaya, fokusnya keberlimpahan, maka ibarat tanah subur. Apapun bisa tumbuh di atas fokus yang bagus itu. Yang tumbuh di atas fokus kebaikan itu bernama harapan. Sebagaimana firman-Nya, Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia berkehendak hanyalah berkata, jadilah, maka terjadilah. Quran Surat Yasin ayat 82. Kita lanjut ke pembahasan kelima. Pembahasan kelima. Nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Anda pasti pernah melihat proyektor. Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor. Dan proyektor itu memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap sepanjang listrik proyektor itu masih dinyalakan. Cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Apa yang ada di layar tersebut pasti layar tersebut menampilkan gambar yang sama persis yang ada di screen laptop kita. Sedetik gambar berubah di laptop, sedetik itu juga berubah di layar. Begitu juga dengan pikiran kita. Dalam grafik di bawah ini terlihat bahwa otak kita menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat cepat, sangat tinggi dari cahaya yang ada di sekeliling kita, suara yang beredar, bahkan gelombang halus yang menyebar. Diserap oleh otak dengan sangat akurat dengan sistem yang canggih dan luar biasa. Otak kita merekam semua dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan ke-6. Pasal ke-6, kesalahan berpikir. Kita sering bersikap dengan fakta yang sudah diketahui masyarakat dan kita mengakui bahwa itu benar. Tapi ternyata yang benar dalam asumsi kita belum tentu positif. Yang benar dalam fakta belum tentu bermanfaat untuk kita. Karena dengan ilmu yang baru saja kita sepakati, pikiran apapun itu, dia menjadi doa yang langsung dikabulkan menjadi nasib kita. Nah, di titik ini tidak mudah bagi kita untuk merespon fakta. Misalnya, Anda melihat seorang koruptor ditangkap. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Mungkin Anda berpikir seperti ini. Mampus lah, mati aja sekalian. Mending dicincang-cincang aja, dan lain-lain. Apa yang terjadi dalam pikiran Anda ketika keluar kata-kata seperti itu? Sebuah energi terpancar di alam dan menjadi doa. Ya, dicincang-cincang. Jadikan aku sampah masyarakat. Dan semua doa dikabulkan. Sebentar lagi semua itu akan terwujud menjadi nasib kita. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari buku Magnet Rezeki yang berjudul The Power of Positive Thinking adalah, kesimpulannya adalah pikiran positif adalah kekuatan transformatif yang dapat mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan meningkatkan kesejahteraan fisik, serta mental melalui keyakinan diri, doa atau iman, visualisasi, dan mengatasi kecemasan dengan praktik-praktik seperti self-talk positif, gaya hidup sehat, dan memaafkan diri sendiri. Kekuatan, keyakinan, dan iman, mengatasi kecemasan, visualisasi dan afirmasi, manfaat kesehatan, praktik nyata. Intinya, dengan mengelola pikiran dan membangun sikap optimis, seseorang dapat mengubah cara mereka menghadapi kesulitan, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kebahagiaan serta kesuksesan yang lebih besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.